Bagas mendaki Gunung Lawu dengan langkah berat sejak fajar pertama merayap di balik punggungan Hargo Dumilah. Ia tidak menyangka pesan singkat dari Mbah Suro 2 hari lalu akan menyeretnya ke dalam jantung misteri terbesar tanah Jawa. Dalam pesan itu tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang sejak dibaca pertama kali. Wangsit Sabdo Palon sudah bangun. Datanglah sebelum malam Jumat. Kalau terlambat, kau tidak akan pulang. Bagas mengira itu hanya peringatan dari juru kunci tua yang sering dianggap aneh oleh para pendaki. Namun semakin ia mendekati jalur alas kembang, suara desir angin berubah berbeda, seolah ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Setiba di Candi Cetho, Mbah Suro sudah menunggunya dengan mata merah seperti kurang tidur berhari-hari. Wajahnya kaku, namun sorotnya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Kakang Bagas, malam ini Sabdo Palon akan menampakkan marahnya. Kau harus menyaksikan langsung supaya orang kota berhenti menganggap legenda ini sekadar cerita kosong. Tanpa memberi waktu bertanya, Mbah Suro menyerahkan secari kain kuning bertuliskan aksara Jawa kuno. Ini kunci untuk memasuki lingkar wangsit. Jangan sampai hilang. Kalau kau menjatuhkannya, suara yang memanggilmu akan berubah menjadi suara yang menyeretmu. Bagas mengikutinya menuju Sendang Derajat. Saat gelap turun, kabut tebal menutup seluruh jalur. Dari balik pepohonan terdengar dentum seperti gamelan yang dipukul dengan tenaga amarah. Langit gelap memerah perlahan. Mbah Suro mulai membaca mantra, suaranya parau namun bergetar. Tiba-tiba bumi di sekitar mereka bergetar pelan, seperti ada aliran besar yang bangkit dari bawah tanah. Di tengah gemuruh itu muncul sosok kabur, tinggi, dan berwujud bayangan. Aura panas mengelilingi sosok itu. Mbah Suro berbisik ketakutan, itu Sabdo Palon. Ia benar-benar terbangun. Bagas mencoba memotret, namun kameranya mati seketika. Sosok itu mengeluarkan suara berat seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Kata-kata kuno bergema di udara. Mbah Suro menunduk dalam. Ia marah karena janji tanah Jawa dilanggar berkali-kali. Ia marah karena manusia lupa pada keseimbangan. Ia membawa wangsit akhir zaman. Sosok itu menunjuk ke arah Bagas seolah menyuruhnya mendekat. Bagas gemetar, lututnya hampir tak kuat. Dalam bisikan yang memecah udara, sosok itu berkata bahwa masa perubahan besar sudah dimulai dan akan terjadi di puncak Lawu sebelum bulan mati berikutnya. Bagas hanya bisa mematung ketika kabut menelan sosok itu kembali. Saat semuanya mereda, Mbah Suro berkata pelan, kau telah dipilih untuk menyampaikan wangsitnya. Tapi hati-hati. Setelah malam ini, sesuatu dari dunia lain akan mengikutimu. Bagas menoleh cepat, namun hutan sudah gelap dan sunyi. Tapi baginya, keheningan itu justru jauh lebih menakutkan. Saat turun dari Gunung Lawu, Bagas menyadari satu hal yang tidak ingin diakuinya. Sejak kejadian itu, ada langkah lain yang mengikuti langkahnya. Dan setiap kali ia berhenti, langkah itu berhenti juga. Gunung Lawu bergetar 3 kali, tanda amarah Sabdo Palon mulai turun ke dunia. Sejak malam ketika Bagas pertama kali melihat bayangan raksasa Sabdo Palon bangkit dari kedalaman kabut, Gunung Lawu tidak lagi sama. Pendaki menceritakan suara seperti genderang perang yang terpantul dari lereng barat, sementara warga Dusun Gondang merasa tanah berdenyut seolah sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Namun hanya Bagas yang memahami makna getaran itu. Mbah Suro menyebutnya 3 ketukan wangsit, tanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia leluhur mulai retak perlahan. Pagi itu Bagas kembali ke Candi Cetho karena sebuah email tak dikenal mengiriminya rekaman suara yang menggetarkan nyalinya. Dalam rekaman itu terdengar 3 dentuman berat yang persis sama dengan suara yang ia dengar malam saat bertemu Sabdo Palon. Yang membuat Bagas merinding, rekaman itu dikirim dari nomor tak aktif dan waktu pengirimannya tercatat beberapa jam sebelum kejadian sebenarnya terjadi. Seolah seseorang mengirim pesan dari masa depan atau dari tempat yang tidak terikat waktu. Ketika ia bertemu kembali dengan Mbah Suro, juru kunci tua itu terlihat pucat. Ia menggenggam sebuah tongkat kayu hitam yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. Mbah Suro berkata, 3 getaran itu bukan sekadar pertanda. Itu panggilan. Sabdo Palon sedang memanggilmu kembali ke Lawu sebelum gerbangnya terbuka sepenuhnya. Bagas ingin menolak, namun langit di atas mereka tiba-tiba memutih seperti terselimuti asap tipis. Para petani di sekitar lereng menyadari kabut aneh itu,
Tetapi hanya Bagas yang merasa ada tatapan tak kasat mata dari balik kabut. Mereka berjalan menuju jalur alas kembang. Pohon pinus yang biasanya bergoyang lembut kini bergerak patah-patah seolah angin tak lagi mengikuti aturan alam. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar 3 kali, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu tidak seperti gempa, melainkan seperti langkah raksasa yang menghentak dari kedalaman bumi. Mbah Suro menunduk dan berbisik ketakutan. Sabdo Palon sedang memeriksa siapa yang berani menginjak wilayahnya malam itu. Ia tahu kau membawa wangsitnya. Dalam keheningan yang tegang itu, suara gamelan samar muncul dari arah lembah. Suara itu tidak seperti gamelan manusia, melainkan seperti besi dipukul dari dalam air. Samar namun jelas membentuk irama kemarahan. Bagas merasakan tekanan di dadanya seolah seseorang sedang memaksanya berlutut. Mbah Suro memperingatkannya untuk tidak menoleh ke arah suara, tetapi naluri Bagas melawan. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan besar berwarna merah gelap bergerak di balik kabut, lebih besar dari tinggi pohon manapun di sekitar mereka. Jika getaran keempat datang, dunia di bawah Lawu akan pecah, ucap Mbah Suro. Dan saat itu tidak ada manusia yang bisa menghentikan amarah Sabdo Palon. Namun Bagas tiba-tiba merasa bahwa getaran keempat itu bukan ancaman, melainkan panggilan khusus untuk dirinya. Semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa Sabdo Palon tidak hanya ingin bangkit. Ia ingin memastikan bahwa Bagas menjadi saksi utama dari apa yang akan terjadi. Dan sejak saat itu, Bagas menyadari bahwa ia tidak lagi sekadar jurnalis. Ia telah ditarik masuk ke dalam naskah kuno yang hidup, dan namanya telah tercatat sebelum ia terlahir. Puncak Hargo Dumilah menjadi gerbang gaib saat Bagas melihat bayangan raksasa Sabdo Palon. Hargo Dumilah menyambut Bagas dengan udara yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Pendakian kali ini bukan lagi perjalanan jurnalistik atau sekadar memenuhi panggilan Mbah Suro, melainkan sebuah penyerahan diri pada misteri yang tidak lagi dapat ia tolak. Sejak getaran ketiga Gunung Lawu muncul, Bagas merasa napasnya seperti ditarik oleh sesuatu yang bersemayam di puncak. Ia tidak tahu apakah itu kekuatan supranatural atau sekadar efek rasa takut, namun setiap langkah menuju puncak seperti membawa tubuhnya pada sesuatu yang sudah menunggunya sejak ratusan tahun lalu. Mbah Suro berjalan sedikit di depan, tongkat kayu hitamnya memancarkan aura kelam yang membuat Bagas merasa seakan mereka sedang menembus pintu yang tidak boleh dibuka manusia biasa. Di dekat warung Embok Yem, angin berhenti bertiup. Suasana sepi terlalu sempurna. Tidak terdengar burung, tidak terdengar serangga. Seolah seluruh makhluk hidup diam serentak. Bagas baru menyadari bahwa sunyi semacam itu hanya muncul ketika dunia lain mulai menempel pada dunia manusia. Setibanya di puncak Hargo Dumilah, Mbah Suro menghentikan langkah. Ia berkata pelan, "Disinilah gerbang itu akan terbuka. Malam ini kehadiranmu ditunggu." Bagas ingin bertanya siapa yang menunggu, tetapi sebelum sempat bicara, tanah di bawah mereka berdenyut seperti jantung raksasa yang baru mulai bangun. Kabut tebal bergerak melingkar, membentuk pusaran besar. Pusaran itu berputar semakin cepat, hingga Bagas merasakan rambutnya terangkat oleh tekanan yang keluar dari pusat kabut. Kemudian sesuatu muncul. Pada awalnya hanya berupa siluet kabur, namun perlahan berubah menjadi bayangan raksasa yang menjulang tinggi. Bayangan itu tidak memiliki bentuk manusia, melainkan seperti gabungan berbagai sosok leluhur yang menyatu menjadi satu entitas. Mata merah menyala tampak seakan menatap Bagas secara langsung. Mbah Suro segera berlutut, wajahnya pucat. Itu adalah wujud wangsit Sabdo Palon ketika ia menembus gerbang langit Lawu, gumamnya. Bagas terseret angin pusaran hingga hampir jatuh. Bayangan raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan dada, bukan suara yang bisa ditangkap telinga manusia biasa. Suara itu berbicara dalam bahasa tua yang memecah kabut. Mbah Suro menerjemahkannya dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa manusia telah mencuri keseimbangan tanah Jawa. Ia berkata waktunya hampir tiba untuk menagih janji yang dilupakan. Saat bayangan itu merendahkan tubuhnya, Bagas merasakan kepalanya dihantam ribuan bisikan yang tumpang tindih. Ia melihat sekilas gambaran kehancuran kota-kota, langit yang memerah, gunung-gunung yang membuka kawahnya. Lalu muncul simbol kuno yang berputar, seakan Sabdo Palon menanamkan pesan langsung ke dalam benaknya. Bagas menjerit, namun suaranya lenyap dalam hiruk-pikuk angin gaib.
Ketika bayangan itu perlahan menghilang, tanah kembali diam. Namun Bagas masih merasakan tatapan tak kasat mata mengawasinya dari atas puncak. Ia tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya menyaksikan Wangsit, tetapi telah menjadi bagian darinya. Mbah Suro memegang bahunya dengan tatapan ngeri. Mulai hari ini, kau bukan lagi sekadar saksi. Kau sudah dicatat sebagai pembawa tanda. Dan sejak hari itu, Bagas tidak bisa lagi memisahkan dunia nyata dari dunia Sabdo Palon yang telah menempel pada pikirannya. Mbah Suro mengaku didatangi Sabdo Palon di mimpinya dan memerintahkan ritual rahasia. Malam setelah pertemuan di Hargo Dumilah, Bagas menginap di rumah Mbah Suro di dekat Candi Ceto. Rumah itu kecil namun penuh dengan benda-benda kuno, dari tombak karatan hingga kain lusuh bertuliskan aksara Jawa halus. Angin malam berhembus keras, tetapi Mbah Suro tidak tidur. Ia duduk menghadap api yang menyala kecil sambil menatap Bagas tanpa berkedip. Aku tidak boleh menyembunyikan ini, katanya perlahan. Tadi malam Sabdo Palon datang ke dalam mimpiku. Bagas merinding. Ia mengatakanku bahwa kau adalah utusan takdir, dan aku harus mengajarkan ritual yang tidak boleh keluar dari garis keturunan juru kunci. Bagas menelan ludah. Ia tidak pernah menganggap dirinya orang istimewa. Tetapi setelah segala kejadian, ia mulai percaya bahwa sesuatu memang sedang mengarahkannya. Mbah Suro menjelaskan bahwa Wangsit Sabdo Palon tidak hanya tentang kemarahan. Ada kunci keseimbangan yang harus dijaga agar perubahan besar tidak berubah menjadi kehancuran total. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari bawah lantai. Kotak itu diikat dengan benang merah tua yang tampak rapuh. Mbah Suro berkata bahwa kotak itu telah diturunkan selama ratusan tahun dan tidak pernah dibuka karena menunggu sosok yang tepat. Ketika kotak dibuka, aroma tanah basah menyebar. Di dalamnya terdapat sebuah batu hitam kecil berbentuk oval, dingin dan memantulkan cahaya keabu-abuan. Ini adalah batu lirang, pemberian langsung dari penjaga Lawu pada masa Majapahit. Batu ini adalah pusat ritual pemanggilan keseimbangan. Dan hanya kau yang bisa memegangnya sekarang, kata Mbah Suro. Begitu Bagas menyentuh batu itu, ia terhuyung. Dalam sekejap ia melihat kilasan masa lalu, ribuan orang berbaris, upacara kuno di puncak Lawu, dan sosok besar bersorban putih yang berdiri di tengah lingkaran api. Suara gaib membisikkan kata-kata yang tidak ia pahami, tetapi maknanya menusuk ke dalam pikirannya seperti duri panas. Ia menarik tangannya dengan napas terengah. Mbah Suro lalu memberitahu bahwa ritual harus dilakukan di Sendang Derajat saat bulan hampir mati. Ritual itu bertujuan untuk membuka jalur Wangsit yang benar agar manusia tidak salah menafsirkan amarah Sabdo Palon dan memicu kehancuran lebih cepat. Namun Mbah Suro memperingatkan bahwa ketika ritual itu dilakukan, dunia gaib akan terbuka lebar dan ada kemungkinan sesuatu akan mencoba mengambil alih tubuh Bagas sebagai media. Bagas terpaku. Ia merasa seluruh tubuhnya berat namun pikirannya melayang. Rasanya seperti ia telah ditarik masuk ke alur cerita yang tidak bisa ia keluar lagi. Kau tidak perlu takut, kata Mbah Suro. Tapi kau tidak boleh mundur. Jika ritual tidak terlaksana, Sabdo Palon akan menganggap manusia menolak kehadirannya. Dan itu akan membawa murka yang jauh lebih besar. Bagas mengangguk perlahan. Ia tahu malam ritual akan menjadi titik tanpa kembali. Ketika Sendang Derajat mendidih, Bagas menyaksikan pertanda akhir zaman Jawa. Hari ritual tiba. Sendang Derajat yang biasanya tenang malam itu berubah menjadi tempat paling sunyi di Gunung Lawu. Airnya terlihat hitam pekat, seolah tidak memantulkan cahaya bulan. Mbah Suro mempersiapkan lingkaran batu kecil di sekitar sendang. Bagas berdiri di tengah lingkaran sambil menggenggam batu lirang yang terasa semakin panas. Ketika Mbah Suro mulai membaca mantra kuno, angin langsung berhenti. Pohon-pohon berdiri kaku seperti patung. Sebuah tekanan berat datang dari arah bukit. Bagas mulai merasakan sesuatu menekan dadanya seolah memaksa ia bersujud. Air sendang bergetar. Pada detik berikutnya, air itu mulai mendidih tanpa alasan. Gelembung besar muncul satu persatu, mengeluarkan suara seperti bisikan orang yang tenggelam. Bagas merasa dunia sekelilingnya kabur. Dari dalam sendang muncul kabut hitam yang melayang pelan mendekatinya. Kabut itu membentuk wajah samar yang bergerak cepat seperti kilatan. Mbah Suro berteriak agar Bagas tetap sadar. Namun suara itu tenggelam oleh suara gemuruh dari perut bumi.
Tiba-tiba air sendang memercik ke udara dengan panas menyengat. Dari dalam air muncul cahaya merah pekat seperti bara. Cahaya itu membentuk simbol kuno yang sama dengan yang pernah Bagas lihat di puncak Hargo Dumilah. Simbol itu berputar, mengeluarkan suara berat yang membuat tanah meretakkan kulitnya. Bagas menjerit. Gambar-gambar masa lalu dan masa depan muncul di kepalanya. Ia melihat Majapahit runtuh, perang saudara, kota-kota tenggelam dalam banjir merah, dan bayangan Sabdo Palon berdiri di atas bumi yang retak. Bagas merasa tubuhnya ditarik ke arah sendang. Embah Suro berusaha menariknya, tetapi kekuatan gaib jauh lebih kuat. Saat air mendidih itu hampir menyentuh tubuhnya, batu lirang di tangannya memunculkan cahaya putih. Cahaya itu melawan tarikan sendang. Dalam detik itu Bagas mendengar suara Sabdo Palon berbicara langsung ke dalam pikirannya. Suara itu mengatakan bahwa keseimbangan sedang diuji dan hanya satu manusia yang dapat menjadi penentu arah tanah Jawa. Air sendang berhenti mendidih. Kabut menghilang. Dunia kembali sunyi. Bagas terjatuh tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, Embah Suro menatapnya dengan campuran ngeri dan hormat. Sendang sudah memberi tanda. Kau telah dipilih sepenuhnya. Bagas bangkit dengan tubuh gemetar. Ia merasakan sesuatu tinggal di dalam dirinya, seperti suara samar yang selalu berbisik di tepi pikirannya. Dan sejak malam itu, Bagas tahu tidak ada jalan kembali. Sabdo Palon menyebut nama Bagas, mengapa ia terpilih membawa wangsit gelap. Setelah ritual di Sendang Derajat, Bagas mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya ia selalu berada di sebuah aula besar yang dipenuhi asap kemenyan. Di ujung aula, sosok berjubah putih berdiri membelakanginya. Suara berat memanggil namanya. Tidak ada penyebutan lain, hanya Bagas. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seakan Sabdo Palon berbicara langsung. Ketika Bagas menceritakan hal itu kepada Embah Suro, juru kunci itu terdiam lama. Ia menjelaskan bahwa Sabdo Palon hanya akan menyebut nama manusia yang dianggap memiliki garis leluhur yang berhubungan dengan wangsit kuno. Bagas menolak. Ia tidak merasa memiliki garis keturunan khusus. Namun Embah Suro mengeluarkan sebuah manuskrip tua, dan nama yang tertulis dalam silsilah terakhir membuat Bagas tersentak. Nama itu identik dengan nama leluhurnya sendiri. Bagas mulai menyadari bahwa pemilihannya bukan kebetulan. Setiap penglihatan yang muncul dalam mimpinya terasa semakin nyata. Ia melihat tanah Jawa terbelah oleh cahaya besar. Ia melihat dua sosok raksasa, satu berwarna merah gelap dan satu berwarna putih keperakan, berdiri saling berseberangan. Sabdo Palon berada di tengah, tangannya menunjuk ke arah Bagas seolah memintanya menentukan arah dua kekuatan itu. Embah Suro berkata bahwa Sabdo Palon bukan hanya penjaga gaib, tetapi juga penuntun arah peradaban. Dan karena dunia saat ini telah melenceng, ia memerlukan manusia yang cukup kuat untuk menjadi jembatan antara zaman lama dan zaman baru. Bagas ingin lari dari takdir itu, tetapi mimpi-mimpi yang datang setiap malam semakin jelas, dan suara Sabdo Palon semakin keras. Pada suatu malam, Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara itu memanggilnya begitu jelas seolah berdiri tepat di samping telinganya. Bagas, waktu hampir tiba. Kata-kata itu mengguncang jiwanya. Ia merasa tubuhnya ditarik untuk kembali ke puncak Lawu. Dan ia tahu, takdirnya tak lagi bisa ditolak. Alas kembang menutup dirinya sendiri saat bayangan hitam mengikuti Bagas. Alas kembang adalah jalur yang dulu menjadi tempat favorit pendaki. Namun setelah kejadian getaran ketiga, hutan itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika Bagas kembali melewati jalur itu, seluruh pepohonan tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah seluruh warna hijau telah disedot keluar dari daun dan batang. Suara serangga tidak terdengar. Bahkan angin pun seperti enggan menyentuh bagian jalur itu. Bagas merasakan sesuatu mengikuti langkahnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu berhenti. Setiap kali ia mempercepat langkah, suara itu ikut mempercepat. Ia menoleh beberapa kali, namun tidak melihat siapapun. Yang ada hanya bayangan panjang yang bergerak di antara pohon-pohon. Bayangan itu seperti memiliki bentuk manusia, namun terlalu tinggi dan terlalu kurus untuk disebut manusia. Ketika ia mendekati sebuah batu besar, Embah Suro berdiri menunggunya. Wajahnya tegang.
Ia berkata bahwa alas kembang telah berubah menjadi jalur gaib sejak Wangsit Sabdo Palon mulai aktif. Hutan itu menutup dirinya dari orang-orang yang tidak memiliki izin masuk. Hanya orang yang dipanggil yang bisa melewati jalur itu dengan selamat. Saat mereka melangkah lebih jauh, suara ranting patah terdengar dari belakang. Bayangan hitam itu mengikuti mereka semakin dekat. Bagas merasakan hawa dingin di tengkuknya. Mbah Suro berkata tanpa menoleh, "Jangan lihat ke belakang. Itu bukan makhluk penunggu hutan. Itu adalah penjaga dari dunia Sabdo Palon yang memastikan kau tidak lari dari tugasmu." Hutan mulai berputar seperti ilusi. Bagas merasa dirinya bergerak dalam lingkaran yang tidak berujung. Tetapi akhirnya mereka sampai di titik tengah alas kembang, tempat di mana udara terasa berat dan aroma tanah basah jauh lebih kuat dari biasanya. Di tempat itu, bayangan hitam berhenti mengikuti. Ia berdiam diri seperti patung, namun Bagas merasa tatapannya menempel di punggungnya. Ketika mereka keluar dari alas kembang, Bagas menoleh sekali lagi. Bayangan itu masih berdiri, tidak bergerak, tetapi keberadaannya seperti memberi peringatan bahwa sejak malam itu, Bagas tidak lagi berjalan sendirian. Candi Cetho menyala tengah malam, ritual kuno terulang setelah 600 tahun terkunci. Malam itu Candi Cetho berubah menjadi pusat energi yang seakan bangkit dari zaman Majapahit. Cahaya merah dan putih bergerak di antara patung-patung batu. Mbah Suro membawa Bagas menuju pelataran utama. Udara terasa bergetar seperti dihantam gelombang halus. Batu-batu candi bersinar seolah ada api kecil yang menyala di dalamnya. Setiap 6 abad sekali, Candi Cetho membuka jalur untuk ritual keseimbangan, kata Mbah Suro. Dan malam ini adalah malam yang telah ditunggu Sabdo Palon sejak runtuhnya Majapahit. Bagas merasa tenggorokannya kering. Ia melihat simbol yang sama seperti yang muncul di Sendang, kini terpahat di tanah pelataran. Ketika ritual dimulai, angin berputar membentuk pusaran besar. Cahaya merah dari candi berubah menjadi tampak hidup. Bagas berdiri di tengah lingkaran sambil memegang batu lirang. Suara gemuruh terdengar, berasal dari arah langit. Petir menyambar tanpa suara. Mbah Suro membaca mantra panjang, dan setiap kata yang diucapkannya membuat udara semakin padat. Dalam sekejap, cahaya besar muncul dari langit dan turun menghantam pelataran candi. Cahaya itu berubah menjadi wujud seorang raksasa bersorban putih dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Bagas merasakan tubuhnya bergetar. Raksasa itu menatapnya. Suaranya terdengar seperti ribuan tabuhan gamelan yang menembus seluruh tubuh Bagas. Bagas melihat kenangan dunia lama. Ia melihat kerajaan besar, peralihan kekuasaan, dan peperangan yang menutup pintu ritual ini selama 6 abad. Kini pintu itu terbuka kembali. Dan ia, mau tidak mau, menjadi pusat dari fenomena kuno itu. Ketika cahaya itu akhirnya redup, simbol di tanah menghilang. Namun pesan yang tertanam di dalam kepala Bagas tetap tinggal, jelas dan mengerikan. Bahwa malam bulan mati berikutnya akan menjadi keputusan akhir dari Wangsit Sabdo Palon. Malam bulan mati di Lawu, Sabdo Palon menuntut janji yang dilanggar manusia Jawa. Malam bulan mati tiba. Gunung Lawu menjadi tempat paling sunyi di seluruh pulau Jawa. Bagas dan Mbah Suro kembali menuju puncak. Udara terasa seperti tidak memiliki suara. Semua makhluk hidup tampak bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ketika mereka mencapai pelataran batu dekat puncak, langit berubah hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan sempurna. Tanah bergetar pelan. Dari kegelapan muncul suara rendah yang menghantam rongga dada Bagas. Suara itu memanggil namanya. Ketika suara itu memanggil untuk ketiga kalinya, cahaya merah besar muncul di tengah puncak. Sosok Sabdo Palon muncul sepenuhnya. Lebih besar dari yang pernah Bagas lihat. Wajahnya menatap langsung ke arah mereka. Dalam suara yang berat, Sabdo Palon mengatakan bahwa manusia telah melanggar janji yang dibuat pada masa Majapahit. Janji untuk menjaga tanah Jawa tetap selaras dengan alam, bukan menjadikannya korban kerakusan. Ia berkata bahwa masa perubahan sudah tiba. 2 jalan terbuka, keseimbangan atau kehancuran. Dan manusia yang memegang keputusan terakhir adalah Bagas. Sabdo Palon menyuruhnya memilih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh tanah Jawa. Bagas gemetar. Ia merasa seluruh beban dunia menekan pundaknya.
Namun ketika ia menggenggam batu lirang, cahaya putih keluar dari dalamnya. Cahaya itu menyebar ke seluruh puncak. Sabdo Palon menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang mengguncang dunia, ia berkata bahwa keputusan telah diterima. Angin besar menerjang puncak. Kegelapan terangkat perlahan. Bagas terjatuh. Ketika ia membuka mata, Sabdo Palon telah lenyap. Namun jejak energinya masih terasa di udara. Bagas sadar bahwa ritual terakhir telah selesai. Tetapi ia juga tahu bahwa dunia tidak akan pernah kembali sama. Karena Sabdo Palon telah menandai dirinya, dan wangsit itu akan mengikutinya sepanjang hidup.